Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Ayuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait metode yang saya ambil, yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. AHP diaplikasikan pada permasalahan yang kompleks karena mampu menyederhanakan permasalahan dalam bentuk hierarki. Kemudian dasar teknik AHP yaitu perbandingan berpasangan antar elemen dalam suatu hierarki untuk mendapatkan prioritas tertinggi. Di sini ada cara kerja AHP, ada 4. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan AHP ini sangat membantu memahami permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua, ada permasalahan yang perlu digambarkan secara utuh dengan bentuk hierarki. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang diberikan dengan penilaian relatif yaitu 1-9 sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baik ahli, akademisi maupun praktisi. Dan ini dilakukan diberikannya penilaian relatif ini diberikan kuesioner terlebih dahulu, kemudian diberi penilaian oleh para ahli, akademisi maupun praktisi. Yang keempat, ada hasil penilaian dihitung dengan matriks atau pairwise comparison atau perbandingan berpasangan. Di sini merupakan skala perbandingan yang disebut nilai relatif yaitu 1-9. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang pengelolaan wakaf di rumah tahfiz al-wali hamilul Quran. Hierarki sendiri merupakan representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam struktur multilevel. Level hierarki yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, tujuan, yaitu wakaf yang tidak berkembang. Level kedua, faktor kriteria, yang di dalamnya terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Level ketiga adalah ada subkriteria, yang di dalamnya terdapat masalah setiap faktornya. Level keempat yaitu hasil atau solusi yang diberikan atas masalah dari setiap faktor di atas. Dan yang kelima yaitu alternatif atau strategi yang diberikan atas masalah yang diangkat tentang pengelolaan wakaf dari faktor-faktor yang tadi. Di sini ada langkah-langkah metode AHP, ada 7. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menetapkan prioritas elemen. Yang ketiga, sintesis. Yang keempat, mengukur konsistensi, menghitung konsistensi indeks atau CI, menghitung konsistensi rasio, dan memeriksa konsistensi hierarki. Mungkin ini merupakan implementasi AHP, yang mana tadi sudah disebutkan bahwa AHP dalam penelitian ini memiliki 5 level, yaitu wakaf tidak berkembang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun permasalahan dari faktor internal ada 4. Yang pertama, nazir belum bersertifikat, kurang pengetahuan SDM terkait wakaf, kurangnya digitalisasi, dan aset wakaf yang belum tersertifikat. Solusi yang diberikan atas masalah ini yaitu fasilitasi proses sertifikasi nazir, kedua, mengikuti pelatihan nazir, yang ketiga, digitalisasi wakaf, dan yang keempat, daftarkan aset ke PPAIW. Adapun permasalahan dari faktor eksternal terdapat 3 poin, yaitu regulasi yang belum bisa diikuti oleh rumah tahfiz itu sendiri. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Yang ketiga, banyaknya yayasan atau lembaga penghimpun wakaf. Solusi yang bisa diberikan dari masalah tersebut yaitu konsultasi dengan ahli hukum wakaf. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi wakaf ke masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga fundraiser.
Kemudian strategi yang diberikan dari masalah keduanya dan solusi keduanya disatukan menjadi strategi, yaitu ada 5: transparansi dan akuntabilitas pada setiap pelaksanaannya, perbaikan strategi marketing wakaf, edukasi dan sosialisasi wakaf, peningkatan kualitas pengelola, dan manajemen tata kelola yang baik. Yang tahap kedua ada menetapkan prioritas elemen. Langkah pertama yaitu menentukan prioritas elemen dengan membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Permasalahan yang diangkat ini hanya sebagai contoh ya Pak. Masalahnya dari faktor internal yang ada di sini tadi. Nazir belum bersertifikat, kurang pengetahuan SDM terkait wakaf, kurangnya digitalisasi, dan aset wakaf yang belum tersertifikat. Langkah kedua atau tahap kedua yaitu matriks perbandingan berpasangan yang diisi menggunakan bilangan 1-9 yang tadi sudah dijelaskan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Dan ini merupakan salah satu hasil kuesioner yang sudah konsisten dalam pengisiannya ya Pak. Tidak perlu mengacu kepada sini karena konsistensinya harus kurang dari 0,10. Jika konsistensinya lebih dari 0,10 maka kuesionernya harus diisi ulang sampai hasilnya menunjukkan kurang dari 0,10 atau 10%. Yang tahap ketiga itu sintesis. Sintesis digunakan untuk memperoleh peringkat prioritas menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan dengan menghitung pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan satu bilangan tunggal. Dari mulai tahap 3, 4, 5, 6 itu merupakan AHP yang dihitung secara manual melalui Microsoft Excel. Kemudian tahap keempat mengukur konsistensi. Dalam pembuatan keputusan, tingkat konsistensi penting untuk diperhatikan karena menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang konsisten dengan konsistensi yang rendah dengan nilai maksimal. Dengan nilai maksimal konsistensinya kurang dari 10% dan 10% ya Pak. Ini merupakan indeks rasio yang nantinya akan digunakan pada perhitungan ini Pak. Yang kelima tahapnya yaitu hitung konsistensi rasio dengan rumus CI dibagi CR. CR itu konsistensi rasio oleh setiap pakar di setiap permasalahannya. Kemudian ada dibagi dengan indeks random konsistensi, yang mana indeks random ini N-nya masalah dari yang tadi jumlahnya ada berapa. Karena kebetulan ada 4, maka N-nya pun 4. Dan ini digunakan juga untuk perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Yang keenam yaitu menghitung konsistensi indeks dengan rumus lambda maksimal dikurangi N dibagi N kurang 1. Kemudian di sini ada hasil yang menggunakan software super decision, yang mana sudah sangat mudah karena tinggal menginput hasil kuesioner tanpa harus menghitung ketiganya yang tadi, langsung diklik, konsistensinya bisa langsung terlihat di sini dan hasilnya kurang dari 0,10. Konsistensinya menunjukkan 0,06948 dan prioritasnya pun dengan aplikasi software super decision bisa terlihat, yang mana permasalahan dari faktor internal yang paling prioritas menurut pengisi yang tadi itu yang prioritas yaitu kurangnya pengetahuan SDM terkait wakaf.
Karena jika misalnya peneliti menggunakan atau memilih menyebarkan kuesioner kepada 5 orang, maka peneliti akan menjumlahkan dulu hasil setiap masalahnya dulu, misalnya 5-5-nya ditambah dulu hasil konsistensinya berapa, kemudian dibagi 5, kemudian dimasukkan ulang ke dalam aplikasi ini, dan nanti akan terlihat juga hasil dari prioritasnya yang mana. Sekian presentasi dari Denisa terkait AHP. Sekian presentasi metode AHP yang saya gunakan. Mohon maaf apabila tidak jelas atau kurang jelas dalam penyampaiannya.